Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindra Najwa Pasari dengan NIM 23515591 SV22582. Di sini saya akan melakukan penjelasan hasil dan demonstrasi mengenai praktikum SDGL acara 4, yaitu Semantic Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Sebelumnya, saya izin tidak bisa menampilkan wajah dikarenakan kamera laptop saya yang tidak bisa eh, tidak tidak bisa terkoneksi. Selanjutnya, di Geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI sendiri merupakan teknik machine learning atau deep learning untuk menganalisis dan memproses data geospasial. Nah, ini untuk memungkinkan ekstraksi pola fitur yang kompleks dari data spasial secara otomatis. Nah, dalam konteks ini atau dari praktikum yang telah dilakukan, GeoAI ini digunakan untuk klasifikasi tambang. Nah, data spasial seperti peta topografi itu sering memiliki visualisasi yang rumit. Nah, dari itu, proses identifikasi ini tidak perlu dilakukan secara manual, tetapi dapat mengandalkan GeoAI untuk mendeteksi pola spasialnya. Kemudian, semantic segmentation, yaitu teknik klasifikasi piksel pada citra yang tujuannya untuk mengidentifikasi objek-objek tertentu. Setiap piksel diberi label kelas, misalnya tambang atau bukan tambang. Teknik ini cocok untuk deteksi area lahan, hutan, atau area tambang. Nah, proses yang telah dilakukan, setiap piksel peta topografi diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu tambang dan bukan tambang. Dengan menggunakan klasifikasi ini, hasil segmentasi dapat menunjukkan area secara presisi, yaitu ada wilayah Williamsburg dan Edison. Kemudian konsep dasar deep learning. Deep learning sendiri merupakan cabang dari machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia melalui ANN atau jaringan saraf tiruan. Nah, deep learning ini memungkinkan ekstraksi fitur dari data secara otomatis tanpa perlu inferensi manual yang memakan waktu. Kemudian menggunakan single shoot detector, yaitu teknik deteksi objek berbasis deep learning yang dirancang untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam citra hanya dengan sekali proses atau single shoot. Kemudian, nah, langkah kerja dalam pemrosesan yang telah dilakukan, ini yang pertama penambahan data, yaitu ada data minus, yaitu shapefile tambangnya, data topos itu peta topografi, dan data quotes itu adalah AOI-nya. Nah, semua data ini dari dataset KY Williamsburg dengan nomor sebagai berikut. Kemudian, selanjutnya menggunakan tool export training data for deep learning, yaitu untuk menghasilkan data image chip atau potongan raster dan label untuk melatih model. Kemudian dilanjutkan training, yaitu menggunakan tool train deep learning yang menghasilkan model terlatih atau model training yang berformat DLPK. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi area tambang di daerah Williamsburg, yaitu menggunakan tool Classify Pixel using Deep Learning. Kemudian dilanjutkan generalisasi model menggunakan area atau wilayah yang berbeda, yaitu menggunakan OHIO. Nah, parameternya yang di train deep learning itu menggunakan model UNet, yaitu pixel klasifikasi. Nah, kenapa menggunakan itu? Karena cocok untuk semantic segmentation, yaitu mampu mengklasifikasikan setiap pixel dan menangkap detail spasialnya. Kemudian menggunakan batch size 12, validation-nya 20%, chip size-nya 224, yaitu standar ukuran potongan raster, dan backbone ResNet 34, kemudian menggunakan CPU. Untuk klasifikasi pixel using deep learning, itu menggunakan padding 64, bit size 4, tail size 5, 256 model input, dan pemrosesannya menggunakan GPU. Kemudian hasilnya, pada hasil yang pertama ada di Williamsburg, Kentucky, Amerika Serikat. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh area tambang dapat terdeteksi. Nah, hal ini menandakan model dari unit klasifikasi classifier dengan backbone ResNet 34 tadi itu mampu mempelajari pola spektral.
Bentuk area tambang, baik yang luas maupun yang terfragmentasi, dapat ditangkap model dengan baik. Nah, ini adalah tampilan dari K.Y. Williamberg. Kemudian hasil yang kedua adalah Edison di Ohio, Amerika Serikat. Di hasil ini juga klasifikasinya menunjukkan hasil yang baik. Hampir semua area tambang berhasil dipetakan. Dan konsistensi hasil pada kedua lokasi yang berbeda di Williamsburg dan Edison itu mengidentifikasi bahwa model yang digunakan cukup generalis dalam mengenali karakteristik tambang pada citra satelit. Nah, di sini adalah hasil dari model yang HTML. Yang pertama adalah precision yang tinggi. Nah, di sini hasilnya adalah 0,937 yang menandakan bahwa model jarang salah mendeteksi area tambang sebagai tambang. Kemudian ada recall. Di recall sendiri terdapat hasilnya 0,9071 menunjukkan sebagian kecil area tambang tidak terklasifikasi. F1 score ada 0,9202, yaitu keseimbangan precision dan recall mengindikasikan performa yang stabil. Kemudian untuk kendala dan solusi dalam pengolahan, yang pertama adalah kualitas data training. Data dengan resolusi rendah atau tidak representatif menyebabkan hasil klasifikasinya kurang presisi. Solusinya, memperbaiki kualitas dan jumlah data latih atau training dengan menambahkan dataset dari berbagai wilayah. Kemudian, proses training yang lama. Proses pelatihan model membutuhkan waktu komputasi yang lama. Solusinya menggunakan perangkat yang spesifik dengan spesifikasi tinggi dan dapat menggunakan parameter ResNet yang paling kecil atau mengisi bit size dengan ukuran paling kecil dan menggunakan CPU untuk prosesornya. Nah, mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk hasilnya, nah ini adalah hasil yang pertama di Williamsburg. Nah, di sini yang biru ini adalah hasil klasifikasi dari modelnya. Nah, ini adalah piksel-piksel di area tambang. Nah, ini tak hasil tambangnya ini seperti ini. Nah, untuk hasilnya sudah cukup baik. Dia bisa mengklasifikasikan semua area tambang. Kemudian hasil yang Addison. Nah, di sini dia juga cukup baik dalam pengklasifikasiannya. Nah, selanjutnya di untuk hasil modelnya, nah di sini ada model matrix. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini untuk eh, analisis modelnya, kemudian ini ada sampelnya, sampel yang diambil. Kemudian di sini ada hasil topo chips di image. Nah, di sini ada sebanyak 2.856 image yang diambil dari topo chipsnya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.